Salam Alehem. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya Bapak Ibu tetap sehat-sehat di rumah, bahkan dalam mengikuti ibadah saat ini. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, izinkanlah kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berilah Roh Kudus-Mu kepada kami semuanya, supaya ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami hidup di dalam kekudusan Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu berkati, supaya hamba-Mu sungguh melaksanakan, memberitakan firman Tuhan dengan baik kepada setiap Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Bersabdalah, kami mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada saat ini terambil dari Kitab Rut pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-15. Mari kita buka bersama Kitab Rut pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya membacakan untuk Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu juga membaca di rumah masing-masing. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut, terjagalah orang itu, lalu meraba-raba sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia yang akan menebus engkau, demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lalu katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu." Dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkanlah selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih yang berbahagia dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang pada saat ini yang menjadi satu pelajaran kita, yakni janganlah nanti, lakukan sekarang. Firman Tuhan masih berkisar tentang Kitab Rut. Kita tahu bersama bahwa masalah hidup Naomi bersama juga dengan Rut
ternyata bukan hanya masalah bagaimana mereka bertahan hidup sehingga mereka bekerja untuk bisa memperoleh makanan. Namun ada juga masalah yang tidak kalah pentingnya, yang menjadi satu perhatian untuk kita semua adalah masalah terkait tentang status Ruth itu sendiri. Nah, ada apa dengan status Ruth yang kemudian dikatakan menjadi satu masalah? Kita lihat bersama dan kita harus pahami bersama Bapak Ibu dan Saudara bahwa dalam tradisi bangsa Israel ada tradisi kalau laki-laki dari bangsa Israel menikahi perempuan di luar bangsa Israel, maka perempuan itu telah masuk menjadi warga negara bangsa Israel. Namun kalau laki-laki atau suami dari perempuan itu meninggal, maka perempuan yang di luar dari bangsa Israel tadi yang sudah memiliki kewarganegaraan bangsa Israel akan kembali memiliki status kewarganegaraan dari kewarganegaraan yang semula yang dimiliki. Hal inilah yang terjadi di dalam kehidupan kitab Rut. Makanya tadi katakan ada satu masalah dalam status Rut, bukan hanya masalah berbicara tentang janda, tetapi berbicara tentang status kewarganegaraan yang ada. Karena kita tahu bersama dalam pasal yang pertama disampaikan bahwa suami Rut, yakni Malon itu telah meninggal. Nah, ini tadi menyampaikan kepada kita bahwa Rut dalam satu tradisi bangsa Israel berarti sudah kehilangan kewarganegaraannya sebagai bangsa Israel dan dia kembali menjadi perempuan bangsa Moab. Nah, hal ini tentunya tidak diinginkan oleh Rut bahkan juga oleh Naomi. Kita melihat pernyataan dengan tegas yang disampaikan oleh Rut dalam pasal yang pertama ayat 16 ayat 17. Di sana ada pernyataan dengan tegas, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Itu yang dia katakan kepada Naomi. Jadi menegaskan di sana bahwa Rut memang tidak mau kembali memiliki kewarganegaraan sebagai bangsa Moab, tidak mau menjadi perempuan Moab. Dia tetap ingin menjadi perempuan bangsa Israel dan tetap menjadi penyembah, yakni menyembah Allah yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, hal inilah yang akhirnya membuat Naomi untuk tidak berdiam atau tidak silent, tetapi Naomi kemudian bertindak, mengambil sebuah keputusan untuk bagaimana masalah yang dihadapi oleh dia bersama Rut, khususnya terkait dengan status Rut itu dia coba untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kita lihat di dalam pembacaan kita bersama Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, bacaan kita di sini menggambarkan bahwa ada kita melihat bagaimana caranya Naomi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama di sini, Naomi dalam menyelesaikan masalah, dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak gegabah, tidak serampangan atau berasa gerusu. Dia menyelesaikan atau mengambil sebuah keputusan itu dengan tenang, hati yang bijak, pikiran yang jernih, sehingga dia bisa mengambil satu langkah-langkah, satu keputusan yang sangat luar biasa, yang menjadi satu keteladanan untuk kita lakukan. Apa yang kita bisa lihat ketika dia bersikap tenang dalam mengatasi, menyelesaikan sebuah masalah yang ada? Yang pertama kita bisa lihat di sini adalah dia bisa mencari sebuah informasi. Informasi di mana keberadaan Boas itu sendiri. Dan ternyata kalau kita lihat pasal-pasal sebelumnya, pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan yang ketiga, serta ayat keempat, dalam cerita yang ada, di sini disampaikan bahwa Rut, Naomi mengetahui di mana keberadaan Boas. Jadi Boas berada di tempat pengirikan. Itu akhirnya karena dia mengetahui, maka dia menyuruh Rut untuk ke sana. Namun sebelum Rut disuruhnya ke tempat pengirikan, kita bisa melihat dengan sikap, pikiran, dan hati yang tenang, dia tidak
hanya mengambil satu keputusan atau langkah-langkah yang bijak yang mencari informasi tentang keberadaan Boas, tetapi di sini juga dia bersikap dengan sikap yang terhormat, sikap yang sangat elegan. Di dalam ayat itu kita bisa melihat dalam ayat sebelumnya, ya, di sana dikatakan bahwa Naomi menyuruh Ruth untuk mandi, kemudian berpakaian yang rapi dan bersih, dan setelah itu Ruth itu pergi ke tempat pengirikan yang ada. Nah, sesampai di tempat pengirikan, Naomi berpesan kepada Ruth bahwa kalau Boas sudah selesai makan dan minum, dia akan berbaring. Nah, ketika dia berbaring, ketika dia beristirahat atau ketika dia tidur, disitulah waktunya Ruth untuk berbaring di sebelah kaki Boas yang ada. Nah, kenapa hal itu disuruhkan Naomi kepada Ruth? Karena itu adalah sebuah tradisi dari bangsa Israel juga, bahwa ketika juga ada orang yang ingin meminta tolong dalam hal menjadi penebus untuk dinikahi, nah pada saat itu ketika Boas juga lagi tertidur, Ruth ada di kaki Boas, menunjukkan ketika dia ada di bawah kaki Boas, menunjukkan bahwa itu adalah sikap terhormat, sikap merendahkan hati untuk memohon supaya Boas menjadi penebus, dalam arti mengembangkan tadi sayap itu, dalam artinya di sana adalah menikahi dia sehingga dia tidak terus mengalami status sebagai seorang janda atau kehilangan kewarganegaraan sebagai bangsa Israel. Ini yang kita bisa lihat. Hal yang kedua yang kita bisa lihat dari keputusan atau bagaimana bagaimana Naomi mengatasi masalah yang ada. Dia tidak hanya bersikap, berpikir atau memiliki hati yang tenang. Satu hal yang kita bisa lihat di sini, ketika dia bertindak, dia mengambil sebuah keputusan dalam menyelesaikan masalah, dia tetap mematuhi hukum yang berlaku pada saat itu. Dia tahu bahwa dalam melakukan sikap ada aturan-aturan atau hukum kekerabatan yang sudah diatur oleh Tuhan lewat hambanya, yakni Nabi Musa itu sendiri, dalam sebuah hukum aturan perkawinan yang ada, yakni bahwa jikalau perempuan Israel itu ditinggal mati oleh suaminya yang ada, maka saudara yang terdekat itu yang menjadi penebus atau menikahi dia. Nah, inilah yang dilakukan oleh Naomi. Naomi mengetahui dan sangat kenal betul bahwa Boas adalah saudara saudaranya yang memang masih famili dari keluarga suaminya, yakni Elimelek. Bapak Ibu bisa baca dalam pasal yang kedua ayat yang pertama. Itulah sebabnya dia suruh Ruth untuk pergi menemui Boas pada saat itu. Nah, ini yang kita bisa belajar bersama-sama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam ibadah keluarga saat ini apa yang kita belajar dari firman Tuhan yang ada? Dari firman Tuhan ini kita belajar yang pertama bahwa baik Ruth, baik Naomi, ketika mereka menghadapi masalah, kita bisa melihat bahwa masalah yang mereka hadapi itu tidak membuat mereka untuk menunda dalam menyelesaikan masalah yang ada. Mereka segera mungkin menyelesaikan masalah itu karena mereka tahu bahwa dengan selesainya masalah maka hidup mereka pasti berbahagia. Nah, inilah yang kita pelajari sebagai orang-orang yang percaya, sebagai pengikut Tuhan pada saat ini, bahwa kita juga pasti mengalami masalah-masalah hidup seperti yang dialami oleh Naomi dan Ruth saat mereka juga pernah menghadapi masalah, walaupun itu masalah mereka berbeda dengan masalah kita. Namun kita bisa melihat ketika ada masalah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah jangan pernah menunda untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Baik itu masalah kita di dalam hubungan kita di dalam kekeluargaan, masalah kita dalam hubungan dengan masyarakat, masalah kita dalam persekutuan pelayanan, atau masalah-masalah apapun, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jangan kita pernah lari dari masalah. Jangan kita pernah sembunyi dari masalah. Jangan kita bersikap masa bodoh, tidak peduli dengan masalah yang ada. Karena kalau hal itu kita lakukan, maka yang kita bisa lihat akan mendatangkan satu hal yang buruk di dalam kehidupan kita,
Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi hubungan kita juga dengan orang lain yang ada. Bahkan pastinya kita tidak tinggal tenang, nyaman, dan tentram karena masalah itu masih mengejar kita dan kita tidak mau untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah itu. Yang kedua yang kita bisa lihat di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika ada masalah yang ada, belajarlah seperti Naomi. Ketika ada masalah yang ada, berpikirlah yang jernih, memiliki hati yang tenang, sehingga ketika kita memiliki hati yang tentram, pikiran yang tentram juga seperti itu, kita bisa mengambil satu langkah-langkah keputusan-keputusan yang bijak untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ya, beda dengan orang ketika menyelesaikan masalah ya dengan hati yang panas, dengan kepala juga yang panas, tindakan yang serampangan dan sebagainya. Bisa melihat bukannya mengurangi atau menyelesaikan masalah, tetapi menambah masalah baru yang ada. Nah, hal itu tidak boleh kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Dan yang ketiga Bapak, Ibu, dan Saudara adalah bahwa ketika ada masalah, ada persoalan yang ada, untuk kita menyelesaikan dan mengambil satu keputusan, ingatlah itu semua ada dasarnya. Lihat Naomi dalam mengambil satu keputusan, dia melihat bahwa keputusan itu dilakukan juga pada satu dasar, yakni tetap dia memperhatikan, taat kepada aturan hukum yang diberikan oleh Tuhan lewat hambanya, yakni Nabi Musa, yang mana tadi dikatakan bahwa hukum kekerabatan itu harus dilakukan, di mana Rut dikawinkan dengan orang yang masih ada hubungan kekerabatan dengan dia. Nah, kita juga bisa lihat bagaimana juga bukan hanya Naomi, tetapi juga kita bisa lihat yakni Boas. Boas juga mematuhi dan patuh kepada aturan itu. Dia katakan memang itu menjadi satu kewajiban dia sebagai seorang penebus untuk menebus Rut yang ada. Tetapi dia juga mengatakan bahwa masih ada kerabat yang terdekat. Dan dia katakan bahwa tunggulah saya tanyakan kepada kerabat itu, kepada keluarga kalian terdekat. Kalau nanti dia menolak, nanti saya yang menjadi penebus. Dan ternyata di akhir cerita kita bisa melihat bahwa penebus yang aturannya menebus Rut itu menolak. Dan disinilah Boas maju untuk menebus Rut, dan kita bisa lihat bersama Bapak, Ibu, dan Saudara, di ending, di akhir ceritanya Rut dan Boas menikah, dan mereka lah yang menjadi nenek moyang dari Raja Daud itu sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, begitu juga dengan kita, bahwa di dalam setiap langkah-langkah keputusan yang kita ambil, mari jangan kita mengabaikan aturan-aturan yang ada. Jangan kita mengabaikan peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang sudah disepakati, yang sudah diatur. Ya, aturan dan hukum-hukum dalam dunia ini juga adalah hukum-hukum aturan yang juga berdasarkan firman Tuhan yang ada. Tidak serampangan aturan dan hukum-hukum itu dibuat, ya. Semua diatur itu juga berdasarkan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan bersama-sama. Jadi mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak boleh juga serampangan, kita tidak boleh juga sembarangan atau mengambil sebuah keputusan sendiri yang ada. Tetapi mari kita bisa melihat bahwa keputusan itu juga harus berdasarkan dari hukum-hukum yang berlaku, yang ditentukan, yang sudah diatur oleh Tuhan, baik kepada pemerintah, dalam kehidupan gereja, maupun juga di tengah-tengah masyarakat. Karena pada intinya kita bisa lihat bahwa aturan itulah yang mengatur bagaimana kita menjalani hidup ini menjadi orang-orang yang benar, yang tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, 3 poin ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Teruslah berjuang di dalam kehidupan keluarga masing-masing. Jangan takut dengan masalah, hadapi, tetapi dengan sikap yang bijak dan tenang, dan juga kepada aturan-aturan yang sudah disepakati, ditentukan, dan semua itu berlaku di atas dasar firman Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, saya mengajak untuk kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan, berkati supaya kami melaksanakan firman Tuhan dengan baik, sehingga jemaat-Mu, masyarakat, pemimpin-pemimpin pemerintahan kami diberkati oleh Tuhan. Masalah yang kami hadapi bersama dengan masyarakat, dengan pemerintahan kami yang ada,
khususnya COVID-19. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan juga layak akan menolong kami dengan memberikan hikmat kepada kami supaya kami tidak salah langkah mengambil satu keputusan yang ada dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada, termasuk masalah penyakit virus COVID-19 yang ada. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Hiburkan kami bersedih, yang juga berduka, kehilangan kekasih jiwa kami. Tuhan kuatkan iman kami semuanya, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terdampak juga Tuhan juga cukupkan mereka. Yang bagi mereka yang buka usaha-usaha dalam keadaan seperti ini, Tuhan juga memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami gerejamu yang ada, berkatilah majelis sinode, BP Mobile semuanya Tuhan, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus dalam ketritunggalan Allah yang esa, kiranya memberkati kehidupan Bapak Ibu bersama dengan keluarga di tengah-tengah juga pekerjaan dan pelayanan, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.